Oke guys, pada kesempatan kali ini aku tuh ada servisan. Nah, di sini servisannya yang kita lihat ini adalah mengganti baterai sama mengganti strap. Seperti ini. Di sini kita bisa lihat, nah berhubung di sini ada bahannya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini yang tengah, bila kita perhatikan secara seksama, ini memiliki warna agak kecoklatan atau kemerahan. Pada sampingnya ini adalah putih. Ini seperti ini. Ini kalau diperkirakan secara umur, diukur secara umur, ini setengah abad atau istilahnya adalah setengah umur, STW gitu, setengah tua gitu gambarnya. Karena sudah lama ya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman membeli jam ini, ingat teman-teman bisa gini, kalau misalkan begini sejajar begini itu kan tidak kelihatan, namun kita kalau dirikan kayak gini, ini teknik yang termasuk teknik tinggi, kelas tinggi ini. Nah gitu, tengahnya ini agak kemerahan. Nah itu LCD-nya itu memiliki nilai setengah umur, gitu. Itu lebih tepatnya pada Polaris ya, karena Polaris adalah bagian LCD, kita tambahkan LCD. Oke, seperti apa ini, kita hitung dulu diameter daripada ini apa itu strap gitu. Ini strapnya kalau di sini kan nilainya 1, berarti di sini 2 cm berapa ini, 3 mili 4 mili istilahnya ya, bukan 3 mili ya, 2 cm 3 mili kalau dimilikan gitu. Dimilikan tuh berarti nilainya adalah 13 mili. Nah pada 13 mili kita akan mencari strap dengan nilai salah, 1 cm ini bernilai 10 mili, yang berarti adalah 23 mili, 22 atau 23 ini berarti 2 cm setengah, berarti nilainya adalah 23 mili gitu. Kita cari dulu strap yang seukuran. Di depan saya ini cara mengukur strap itu seperti itu, pura-pura profesional lah padahal enggak gitu. Nah ini 23, karena pada strap umumnya itu enggak ada nilai ganjil, itu jarang. Strap nilai ganjil itu jarang, hanya ada 22 atau 24. Nah karena 23 itu adalah bilangan apa itu, titik nolnya di 2.3, itu berarti kita bisa menggunakan strap 24 atau strap 23. Kalau 24 itu terlalu apa itu istilah, terlalu mentok. Kita gunakan strap 22 di sini, atau bisa menggunakan ini 22 seperti itu. Kita cek di sini. Nah ini tadi 22 ya, 22 agak longgar dikit. Nah itu strap yang bagus itu seperti ini, pemasangannya tuh harus ada longgarnya sedikit ini. Kalau misalkan terlalu mentok, kita kasih 24 karena tadi diameternya 23, itu akan mentok. Jadi strapnya itu istilahnya kayak gimana ya, ngelempit, kalau nggak ngelempit misalnya memaksa gitu. Daripada memaksa, kita mending agak longgar sedikit karena ada jedanya, seperti itu. Logikanya itu seperti itu, karena kita sudah membahas masalah logis, fakta. Logika itu sama dengan fakta gitu, pasti ya, itu sama. Nah seperti ini dua-duanya ukuran pas, berarti ini bisa dikatakan 21 karena masih ada longgar. Kalau ini kan 23 pas kayak gini, ini juga nggak bagus. Kalau ngepas kayak gini secara strap itu nggak bagus, kurang bagus. Tapi tidak apa-apa sih, tidak terlalu berpengaruh. Ini nggak perlu dibahas, nggak perlu berpengaruh. Sama halnya kita memasang strap itu kayak apa ya, seperti seni, karena harus menyesuaikan. Apakah tak kasih strap warna ini kira-kira pantas enggak? Nah gitu, itu seni, pantas enggak gitu. Kalau misalkan aku menggunakan hijau kayak gini, menurut teman-teman pantas enggak kalau tak kasih ini? Nah gitu, lebih pantas mana, lebih elegan mana? Kalau lebih pantasnya sih pantas ini, tapi elegan sama pantas itu beda, sama, hampir sama tapi beda. Bagus ini ternyata yang pakai corak ya gini. Oke, kita menggunakan ini. Namun sebelumnya, sebelum belas ke strap, kita bisa ganti baterainya dulu seperti ini. Kita cek kerusakannya di baterai atau di mana. Nah karena setiap apa itu masalah
kerusakan jam itu juga berbeda cara menanganinya, itu nggak sama, kadang nggak sama seperti itu. Mekanismenya sama, kalau misalkan dilihat keseluruhan itu kadang kan nggak sama juga. Bisa CD itu LCD-nya atau polarisnya itu kan kalau di masa LCD seperti itu. Kita lanjut ini. Oke, dan kebetulan ini juga ada pengetahuan baru. Pengetahuan baru itu ya tidak biasa, istilahnya mas saya itu seperti itu. Di sini berlubang, teman-teman bisa lihat. Di sini kok berlubang, gitu. Ini kan bisa dilihat. Pada mesin ini tuh ada lubangnya seperti ini. Kalau lubangnya seperti ini, kita sepintas kita lihat itu di sini kan bisa lihat itu ada perumahan kayak mesin. Jadi kemungkinan pada jam tangan ini tuh pabrikannya itu ingin membuat jam tangan dual time, membuat jam tangan dual time yaitu dengan basic digital sama analog. Gitu. Kalau dilihat mekanisme dari mesin loh, itu nggak tahu kenapa dia membuat digital saja. Mungkin ada perubahan. Sekelas pabrik saja bisa membuat perubahan. Juga membutuhkan pertimbangan. Kemudian pada tipe ini juga ada yang versi dual time, ada juga yang versi digital seperti ini. Karena kita lihat di sini itu ada perumahan mesinnya juga dan juga ada perumahan untuk baterai. Nah, kemungkinan pada tipe jam tangan ini itu ada yang dual time juga digital analog. Nah, seperti ini. Nah, sekelas pabrik saja bisa mengubah desain awalnya. Itu bisa diubah, apalagi kelas tukang servis sama, jadi mekanismenya sama. Nah, pada di sini tembaganya di sini itu sudah sangat rapuh. Kita bisa menggunakan minyak, namun lebih efektif kita bisa menggunakan pembersih menggunakan sapu kawat seperti ini. Inilah gunanya alat bur. Nah, gitu kan jarang kan teman-teman lihat tukang servis menggunakan alat bur, itu jarang. Hanya ada di tenaga alih sebuah bisa. Jarang banget orang tukang servis jam tangan kok menggunakan alat bur. Itu biasanya alat bur itu kan tukang, dibutuhkan tukang. Nah, ya sudah mulai bersih. Nah, ini sudah bersih gitu. Ini sudah bersih. Bur ini juga teman-teman bisa lihat, aku kemarin membelinya cuma dinamo saja, namun sekarang sudah tak kasih baju sesuai kebutuhan. Kalau aku mengikuti baju dari mana ya, dari pabrik itu ngeri guys. Aku kemarin beli bro kecil itu satu set, itu satu baju itu ngeri, desainnya ngeri, nggak sesuai dengan jam tangan, itu panjang banget segini. Nah, kalau kita membuat sendiri desain seperti ini belum tak kasih tombol, kalau tak kasih tombol ya bisa. Itu pernak-perniknya juga sudah tak sesuaikan dengan gear-gear seperti ini, aksesorisnya menyesuaikan pekerjaan saya. Nah, pada baterai yang sudah berumur seperti ini, dia akan nampak kehijauan kayak gini. Ini dinamakan kebocoran baterai. Bahkan di sini tuh lengket. Nah, teman-teman bisa lihat itu lengket. Jadi kemungkinan kerusakan pada IC pun juga terjadi kalau lengket kayak gini. Ini sudah bocor, bocornya udah parah. Nah, gitu. Oke, kita mulai cara pertama. Apakah baterainya ini benar-benar habis powernya, sumber powernya itu benar-benar habis atau tidak, kita bersihkan dulu. Sebelum kita bersihkan dengan ini, nanti takut alat saya ini lengket, aku membersihkan dengan kain. Kalau kain kan enak dicuci. Kalau menggunakan langsung kawat kayak gitu, alat kawat seperti itu kan nanti nyucinya susah, nggak bisa dicuci. Bisa tapi susah, ya nggak susah sih, males gitu aja. Susahnya enggak, cuma malesnya iya. Oke, karena ini bekas bocor, kita bersihkan dulu baterainya di sini. Siapa tahu masih bisa kan gitu.
Nah, kita bersihkan semua gini. Nah, kalau misalkan teman-teman apa itu datang ke tukang servis itu kalau bisa harus ditungguin dilihat. Nah gitu bagaimana dia menyervis gitu. Kadang tukang servis kan nggak rusak ini yang diperbaiki malah ini gitu, terus onderdilnya nggak diganti bilangnya diganti gitu. Itu kayak saya itu printer, aku pernah servis di printer di Demak itu, di tempatnya di Tembiring. Itu kan yang rusak itu sebenarnya nggak rusak, cuma nggak nempel kartit apa itu hitam putihnya saja, kartit warnanya barusan tak buat ngeprint itu bisa, sampai sana itu nggak bisa, kan kurang ajar itu yang servis itu. Tukang servis juga jujur ya. Mungkin dia juga menggunakan pertimbangan karena aku sana dulu menggunakan mobil gitu, jadi di kental setelahnya dipatok. Seharusnya kalau tukang servis profesional nggak seperti itu. Nah ini tidak bisa guys ya, ini tidak bisa. Tidak bisa ya. Kita cek gunakan ini menggunakan LR2025. Ini aku punya enggak sih baterai ini. Coba tak gunakan baterai yang sederhana dulu, yang jelek. LR16 ini baterai yang paling murah ini. Aduh, ini bukanya harus menggunakan apa ini, peso ku mana? Peso ukir, ini namanya peso ukir. Nah, gitu. Nah, seperti ini. Oh bisa guys, tuh like-nya. Nah di sini permasalahannya itu bisa, nah bisanya bisa, tapi dia tidak mau diatur, nggak bisa diatur, maksud saya itu tidak bisa diatur. Ada dua cara dan kemungkinan. Nah, cara yang pertama, oh ini pernya juga lepas semua, ini pernya di mana ini? Ini kan ada dua per. Aku gak tahu kalau di sini ada dua per malah. Ini kita cek tombol resetnya. Ini ada tombol reset seperti ini. Di sini kalau di sini kan memang ada tulisannya reset gitu seperti ini. Dia untuk PCB-nya gini. Kita cek di sini. Tapi saya reset melalui ini. Nah ini reset ini. Nah itu sudah tak terangkan di konten sebelumnya, teman-teman bisa playback. Terus di sini ini agak kayak apa ini sih? Oh ini gini, ini patah ini guys, ini patah ini. Oke, tombol tadi yang di pernya itu untuk bagian mana? Di sini cuma ada satu lubang per saja seperti ini. Nah itu yang lainnya tuh jadi apa? Jadi tanda tanya. Di sini tuh ada satu per, satu tombol pernya tuh di sini sih. Kalau gimana sih ini tuh tanda tanya ini, tanda tanya ini.
Oke, saya cek dulu. Kalau udah ini nggak bisa sih. Oh, karena apa ini guys? Tadi kok bisa, kok sekarang nggak bisa malahan. Nah ini aku heran ini, tadi bisa kok sekarang malah nggak bisa. Nah kalau kayak gini itu jangan langsung dibongkar mesinnya, kita coba menggunakan cara kedua, yaitu mengganti baterai karena ini baterainya jelek. Atau kita bisa, oh ini langsung kayak gini sih. Ini belum dilap, berarti ini yang sini belum dilap. Nah ini bisa lagi. Tadi belum dilap, tempat yang sudah kita bersihkan tuh belum dilap, jadi belum bersih benar. Nah ini kendalanya adalah tidak mau disetting, tidak mau diatur ini, tidak bisa disetting. Itu kendalanya nggak mau disetting. Ntar ini nanti urusan kedua setelah kita pasang ini dulu. Kesalahannya di mana kok nggak bisa disetting? Nah. Bahkan sudah menggunakan tutupnya, kan kadang ada yang menggunakan tutup harus bisa disetting. Ini kok nggak mau disetting ya? Masih nggak mau disetting. Ini masih nggak mau disetting, teman-teman bisa lihat ini. Oke, kita gunakan cara kedua karena ada banyak cara. Kita gunakan cara kedua ini dulu, pasang ini dulu, apa ini pernya ini dulu kita pasang. Kelihatannya sepele ya, sepele namun nggak sepele, namun nggak sepele. Ini juga masih nggak mau. Kendalanya nggak mau disetting juga, ini nggak mau disetting. Nah, bisa namun nggak mau disetting. Kesalahannya di mana? Ini masih tanda tanya ini. Aku juga masih belum tahu. Bisa tapi Oke, aku menggunakan, coba ini saya cek dulu baterainya ini. Sumber powernya dulu. Sumber powernya itu tidak hidup, maksud saya itu hidup sih, masih ada strom, tapi tidak bisa menyalakan lampu di sini. Otomatis dia memiliki baterai yang kecil. Nah, ini coba kita menggunakan ini dulu. Ini 25 sih bisa ini kalau 25. Kita cek dulu. Ini sih kurang gini ya, kurang melengkung istilahnya gitu. Nah, terlalu melengkung juga tidak bagus. Terlalu melengkung juga gak bisa masuk. Kurang melengkung, aduh, patah juga ini guys. Ini sudah rapuh, ini kelihatan kuat tapi udah rapuh. Ini bisa coba kita setting. Nah di sini juga nggak bisa disetting, padahal baterainya baterai baru. Nah, ini jadi persoalan ini. Ini jadi persoalan. Ini udah patah ini. Tulangannya udah patah, udah bisa ini. Nah kita sini dulu. Oh bisa, ternyata bisa guys. Nah seperti ini. Nah ini bisa ya. Nah jadi teman-teman itu kalau misalkan
jamnya kok tiba-tiba habis terjatuh, mungkin kok tiba-tiba nggak bisa disetting gitu. Atau jangan buru-buru bawa tukang servis, teman-teman bisa mengikuti cara seperti ini. Ingat, karena setiap kerusakan juga memiliki tingkat perbaikan berbeda-beda. Nah kalau tukang servis itu kayak gini, wah ini nggak bisa disetting, itu paling mesinnya langsung mendiagnosa kayak gini, itu karena berdasarkan pengalaman, berdasarkan analisa mereka itu, ini tidak bisa, adalah kerusakan pada mesinnya karena nggak bisa disetting. Nah ini juga kadang mati, kasih baterai mati, itu kerusakan pada IC-nya kan, biasanya gitu. Kok mati ini IC-nya, karena dia berdasarkan pengalamannya, bahkan dia langsung kalau misalnya diservis kan sekian, nah gitu. Itu biasanya seperti itu, langsung memvonis istilah seperti itu. Bahkan nggak melulu seperti itu. Jadi kita dari sini kita bisa belajar. Nah ini lagi nggak bisa, guys, nggak bisa ini. Coba kita di sini dulu. Nah ini nggak bisa ini. Coba tak restart dulu. Di restart ini malah bisa, guys. Ini berarti dia perlu di restart seperti ini. Minta di restart. Ini yang saya pasang adalah baterai yang jelek, yang tadi nggak bisa menghidupkan lampu. Kalau misalkan jamnya mati kayak gitu, solusinya seperti apa? Kan ini misalkan tak pas ini, tak lepas tapi masih hidup, heran aku. Baru mati. Nah seperti ini kan mati sih, jamnya kan mati ini. Teman-teman bisa lihat. Kita restart dulu menggunakan di sini. Ini ada restart, atau kalau misalkan nggak ada tulisan restart, teman-teman bisa cari PCB yang bisa dibuka gini. Ini yang secara kasat mata yang bisa dilihat. Itu kan ada barisnya tengah ini. Teman-teman bisa menggunakan obeng seperti ini. Nah ini obeng main, dry main, menggatukan seperti ini. Sebentar, kita kasih tahu ini. Ini tinggal menggatukan. Nggak bisa. Aku menggunakan ini, coba menggunakan ini, tidak bisa juga, tidak bisa. Ini bisa. Nah seperti ini, nanti tampilannya seperti ini. Nah dipencet ini, dia menggunakan ada sisi dua ini disatukan jadi satu. Dia tidak menggunakan tombol pencetan, tidak seperti itu. Kalau misalkan kerusakan, jadi nggak melulu di masalah mesinnya. Nah ini kan bisa, artinya sekarang bisa. Tadi nggak bisa, tapi sekarang disetting bisa. Nah seperti ini. Mati. Saat aku pencet tombol ini kok mati langsungan. Nah kalau kayak gini, sesuai pengalaman saya itu baterainya, kalau pengalaman saya pencet lampu kayak gini, itu baterainya dia power atau supply dari sumber power baterai itu kurang, seperti itu. Oke, aku menggunakan baterai yang ini. Nah ini bisa kita buktikan. Ini baterai yang memiliki full power. Nah, seperti itu. Kita buktikan. Nah situ. Nah seperti ini. Kita pencet yang tadi saya pencet ini kan mati dia. Seperti ini. Ini hidup. Berarti kerusakannya, masalahnya tadi ada di baterainya. Sekali lagi kita buktikan. Sekali lagi kita buktikan menggunakan baterai yang memiliki power rendah. Ini yang saya pakai baterai power rendah, ini baterai KW ya. Nah ini dia nggak hidup. Kalau nggak hidup seperti ini, kita coba reset menggunakan ini. Nah ini akhirnya dia hidup.
Nah gitu, reset ini dipencet menggunakan ini pinset. Aku biasanya pakai jari pun bisa, berhubung ini kemungkinan mungkin tidak bisa gitu. Kita lihat di sini, ini bisa diatur, bisa disetting, artinya ini bisa disetting. Namun saat kita pencet tombol lag, ini kan EL itu berarti lag di sini, karena aku nggak tahu EL apa, namun secara kalau dalam bahasa itu ada istilahnya syahul kalam. Nah, susunan bahasa kayak gitu. Kalau misalkan di sini tuh di reset mode STP itu berarti stopwatch, sudah tak terangkan. L ini aku nilai datanya, berarti ini adalah lag, ini lampu. EL ini berarti lampu gitu. Karena dari susunan ininya diketahui, yang tidak ketahui ini dan kebetulan tidak ada, berarti nilainya adalah lampu, seperti itu. Oke, kita lihat di sini. Langsung mati. Kita pencet langsung mati. Itu berarti power di baterai, nah gitu, itu tidak memadai istilahnya untuk menyaplai ke lampu ini dan menyebabkan jam tangan berikut mati, seperti itu. Nah, karena kita sudah membahas secara logika gitu, sudah panjang kali lebar kali tinggi di sini tuh, teman-teman sudah memiliki pemikiran yang logis gitu. Karena logika itu adalah sebuah kebenaran, itu berlaku di semua keilmuan, mau matematika, itu mau fisika, mau IPA gitu. Ilmu pasti, istilahnya seperti itu. Oke, lalu masalah kedua ini di per yang di sini. Per 2 ini tuh fungsinya untuk apa ya? Aku gitu, bingung. Oke, sebagai tenaga ahli sebab bisa kita nggak boleh bingung, nah gitu. Bingung tapi nggak boleh bingung. Kita lihat di sini, itu adalah untuk baut pasti ada 4. Nah, lalu kenapa di sini ada di samping atas baut ini? Nah, sini kok ada 2, dan 2 ini tidak ada di baut-baut yang lain. Nah, ini kan cuma 1 dan di sini 2. Otomatis kita curiga, ini masih kemungkinan, kita curiga. Berarti kita curiga kemungkinan, dan kemungkinan itu mendekati 80%, persentasenya seperti itu. Kita kemungkinan masuk di sini. Masukkan per ini, kita coba. Nah, gitu. Nah, gitu. Berarti kan pas sini. Ini baru kemungkinan, kita belum belum pastikan, masih baru kemungkinan. Kemungkinan berarti sesuatu yang masih kita curigai. Dengan logika berarti nilainya bisa 80%, seperti yang kemarin saya ceritakan pada diagnosa dokter dengan mesin ronsen itu kan kemungkinannya 80%. Sama aku menggunakan teknik manual gitu. Itu T10, orang karena sudah dipelajari orang dahulu kan, T10 berarti kan kemungkinan juga 80%, nah gitu. Nah, seperti ini. Oh, ternyata yang per 2 tadi itu adalah untuk menghubungkan lampu, nah gitu, untuk menghubungkan lampu pada LCD. Berarti nilainya ini sudah menjadi benar 100%. Nah gitu guys, sudah benar 100%. Seperti itu ya, kita nggak perlu bongkar mesin, namun di sini kita bisa menggunakan logika gitu. Ini pertama kali aku juga membongkar jam tangan ini, menyervis. Jadi nggak tahu. Kalau sudah tahu kayak gini, maka akan menjadi ilmu pasti. Nah, pasti kalau ini berarti untuk ini T10 istilahnya, sudah pasti. Jadi kita sudah bisa melihat kebenaran. Nah, gitu. Kita cek, ini berarti pemasangan kedua.
Ini kenapa tadi tidak tak kasih saya apa itu penekan seperti ban seperti ini, kan biasanya aku kalau kayak gitu kan menggunakan penekan seperti ini. Karena diameter daripada backcase atau tutup ini sudah disesuaikan dari pabriknya itu seperti itu, nggak perlu penekan, dia juga bisa hidup. Nah, jadi kalau misalkan tak kasih penekan, nanti malah kalau penekan tuh berarti kan diameter ruang, karena ruang kalau misalkan dalam apa itu jam tangan itu ada namanya atmosfer, ruang atau atmosfer itu berarti bukan melulu luar angkasa gitu kan, enggak gitu, atmosfer benda ini ya gitu. Berarti benda ini ada atmosfernya, kayak bumi juga ada atmosfernya sama. Itu akan menekan, kalau menekan itu LCD-nya akan retak pecah seperti itu. Itu mekanisme jam tangan juga menggunakan sistem atmosfer, apalagi bumi juga menggunakan sistem atmosfer sama. Jadi seperti itu. Atmosfer yang berarti bisa juga dikatakan biasanya pada jam-jam water resist, jam tangan dan air itu juga menggunakan berapa ATM lah. ATM itu artinya atmosfer, sebenarnya seperti itu. ATM 5 ATM itu atmosfer. Sama dunia kedokteran juga ada silikon, di jam tangan juga ada silikon. Nah, silikonnya itu seperti apa juga berbeda-beda. Silikon untuk kedokteran sama silikon untuk mesin. Nah, mesin motor pun juga menggunakan silikon. Kalau nggak percaya tanya bengkel gitu. Nah, ini sebentar kita bersihkan dulu seperti ini. Ini double guys, memiliki sistem pen double ini. Namun doublenya di sini adalah untuk ini stainless. Itu kalau aku bilang itu variasi. Kenapa aku bilang variasi? Karena belum tahu kegunaannya, itu belum tahu. Jadi masih variasi. Kalau sudah tahu fungsinya untuk apa, nah itu bukan sekedar variasi. Jadi seperti itu, karena aku belum tahu kegunaannya untuk apa. Dan mungkin kemungkinan ini, karena kemungkinannya kita menggunakan logika, kemungkinannya cuma kita bisa nilaikan 80%. Karena logika itu mendekati kebenaran, fakta, itu ilmu pasti. Lalu bagaimana ada kata-kata yang penting yakin. Nah, itu logikanya orang tak tindakan orang yang tak berlogika, berarti seperti itu. Kalau keyakinan saja tanpa logika, tidak dasari logika, itu maka istilahnya nganut tok. Dia hanya ikut-ikutan saja gitu. Tidak punya pendirian, istilahnya seperti itu. Kalau di bab awal aku selalu membahas mekanisme. Nah, kalau sini logika, karena sudah beda. Mekanisme dulu baru logika, seperti itu. Ada tingkatannya. Oke, di sini tak kasih strap ini ya. Strap ini. Terus strap ini bagusan mana sih? Aku bingung. Mungkin menurut saya itu bagus, bisa jadi menurut customer tidak bagus. Nah, di sini customernya kan menyuruh saya, itu terserah saya mana-mana yang bagus ya, gitu. Jadi masalah harga dia menyerahkan ke saya. Harga dipatok, yang penting nggak sampai 200 kerjakan. Kalau sudah melewati 200 hubungin saya, gitu. Orangnya kan customernya tuh seperti itu. Nah, kalau kita sebagai tukang servis kayak gitu, kalau bisa dengan di bawah 200 maksimal, ya kita maksimalkan saja seperti ini. Gitu. Karena pada strap tali ini sendiri sudah ada label 85, berarti saya menulisnya 85. Nah, kalau teman-teman servis itu ya buat video seperti ini, ya buat di plafon
apa gitu, gitu nanti suruh lihat. Nah gitu, customer percaya karena kita terbuka gitu. Memperbaikinya secara terbuka. Kalau misalkan remang-remang gitu banyak dilempar lain di tukang servis lain. Kalau dilempar tukang servis lain itu kita biayanya double, membayarnya itu double. Nah, gitu. Itu terjadi tinggal dulu, nah, gitu. Padahal dia nggak ngapa-ngapain, tinggal dulu. Cek dulu guys, cek dulu ini. Aku menggunakan semaksimal mungkin karena budgetnya itu di bawah 285 ganti baterai yang tipe itu tak patok 15. Nah gitu, berarti 85 sama 15 berapa itu? 100 ya, 100 masih sisa 100 ini berarti dengan di bawah 200 sudah bisa memperbaiki jam tangan secara maksimal, istilahnya seperti itu. Bila kita maksimalkan, kalau tak kasih ini aku jual harga 30, berarti kurang di bawah 300. Artinya dia memaksimalkan, customer saya kan budgetnya 200, memaksimalkan untuk diperbaiki. Nah gitu, jadi aku memperbaikinya sama. Baterainya baterai bagus tadi ya, bukan baterai yang jelek. Nah customer ini bisa lihat gitu. Nah seperti ini kita, aduh. Nah ini mau cerita logis nggak? Cerita yang logis lagi nggak? Gitu. Nggak usah dulu, karena aku masih banyak kerjaan. Soalnya di sini masih banyak kerjaan. Kapan-kapan kalau misalkan servisnya tidak banyak dan tidak ruwet seperti ini, kita akan membahas cerita-cerita logis. Gitu. Yang bernilai, memiliki nilai logis, karena kita pembahasan adalah logika, logis. Keren, nah, keren guys, jadi keren seperti ini. Oke, nantikan teknik-teknik aja tuh dari channel Jedawali.